agak mengganggu sedikit nih. Ada waktu Bu Novi sekarang. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang kendala yang ada di kelas saya. Baik Bu Irma, kebetulan sekarang saya lagi kosong, silahkan. Begini loh Bu Novi. Saya kan sekarang ngajar kelas 4. Jadi pada waktu saya memberikan pelajaran, anak-anak tuh saya perhatikan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Bahkan sering mengeluh ketika saya beri tugas. Kemudian pas saya beri tugas mereka bilang tugas lagi, tugas lagi. Jadi gimana tuh rasanya? Saya sebagai guru kelas agak kurang nyaman dengan keadaan yang demikian itu, Bu Novi. Oh, seperti itu ya Ibu mau bicarakan. Ternyata anak-anak Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu Irma? Baik, Bu Novi, harapan saya dari percakapan kita hari ini adalah untuk mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Ya, anak itu mengikuti pelajaran dengan antusias dan tidak mengeluh lagi dengan tugas yang saya berikan. Kemudian mereka bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan dapat mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang saya berikan. Oh, jadi Ibu ingin anak Ibu mengikuti pembelajaran dengan antusias dan tidak mengeluh ketika diberikan tugas serta mengikuti pembelajaran dengan hati yang riang. Oh, begitu kalau diperhatikan dari apa permasalahan Ibu, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias, selalu mengeluh ketika diberikan tugas serta tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Seperti itu, Birma. Begini, Bu Novi. Menurut pikiran saya, murid-murid itu kurang antusias mengikuti pelajaran, kemudian sering mengeluh ya terhadap tugas yang saya berikan karena mungkin saya kurang menggunakan cara pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya mengajar terlalu monoton mungkin dalam memberikan materi. Lalu metode yang saya berikan sering ceramah dan tidak memberikan kesempatan yang banyak mungkin pada siswa tersebut. Kemudian anak itu merasa bosan belajar dengan saya. Barangkali terutama saya sering memberikan pembelajaran yang satu arah menggunakan buku paket mungkin Bu Novi. Mungkin anak itu sudah merasa tidak nyaman lagi dan sudah membosankan bagi mereka. Kemudian di samping pembelajaran sampai itu tidak begitu menarik bagi anak-anak, jadi itu mungkin membuat mereka sudah sering mengeluh, Bu Novi. Oh, kalau begitu Bu, menurut Ibu kira-kira ke depannya apa sih yang akan Ibu lakukan agar anak-anak Ibu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran dan bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan nantinya? Rencana ke depannya, yang pertama saya akan berusaha merancang pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya akan berusaha mencari atau dengan melakukan asesmen diagnostik untuk menemukan bagaimana persiapan belajar mereka, apa yang mereka butuhkan. Kemudian saya juga akan merancang media pembelajaran yang lebih bervariatif untuk murid-murid itu. Mungkin Wah, itu rencana yang yang saya lakukan. ya. Wah, rencana yang bagus sekali itu Ibu Irma. Ide yang bagus. Lalu tadi Ibu Irma mengatakan akan membuat media pembelajaran yang variatif, dan media pembelajaran yang variatif itu seperti apa yang akan Ibu rencanakan nanti? Ibu terapkan atau rencanakan nantinya, Bu Irma? Kalau menurut saya, media yang variatif itu seperti zaman sekarang ini, saya juga berusaha mengikuti katakanlah perkembangan teknologi atau IT. Mungkin anak-anak itu bisa belajar melalui YouTube atau video pembelajaran, bisa melalui HP,
Kemudian mereka mungkin bisa dibantu dengan menggunakan media PPT dengan melalui Canva, apalagi aplikasi lainnya yang bisa membuat mereka lebih bersemangat lagi, Bu Nopi. Dan mungkin cara lain adalah saya melakukan pendekatan pada anak dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut yang lebih berpihak pada anak mungkin. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya rasa apa yang Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus, Bu Irma. Dari melaksanakan tes diagnostik sebelum mulai pembelajaran, memanfaatkan aplikasi seperti YouTube, dan tadi Bu Irma juga mengatakan bahwa akan membuat alat peraga. Nah, saya lihat di sini hal tersebut sangat menarik, Bu Irma. Pembelajaran memanfaatkan aplikasi seperti YouTube, Canva, dan tadi Bu Irma dalam melakukan rencana yang akan Ibu lakukan siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam rencana yang yang akan Ibu terapkan ini? Untuk kedepannya biar lebih lancar sepertinya yang pertama saya akan melibatkan kepala sekolah. Kemudian guru atau rekan sejawat. Dan tak lupa dengan orang tuanya yang sangat penting ya untuk berkolaborasi dengan orang tua tersebut. Dan sudah pasti dengan peserta didik kelas 4 itu sendiri. Berarti dalam rencana Ibu akan melibatkan kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, orang tua siswa, dan siswa kelas 4 itu sendiri. Ya. Kalau untuk dukungan kepala sekolah, Nah, lalu dari yang Ibu libatkan itu, Pak Bu Nopi? ini maksud saya Bu Irma. Berarti dalam rencana Ibu akan melibatkan kepala sekolah, atau guru atau rekan sejawat, orang tua, siswa, dan siswa kelas 4 itu sendiri. Nah, lalu dari yang Ibu libatkan itu, Ibu mengharapkan dukungan yang seperti apa, Bu Irma? Baik, Bu Nopi. Kalau untuk dukungan dari pihak-pihak tadi, seperti kepala sekolah misalnya, mungkin saya berharap dukungan yang pertama adalah dukungan moral. Dalam hal ini, dorongan semangat motivasi dari kepala sekolah itu sangat penting terhadap saya. Karena dari situ saya mungkin lebih bisa berproses. Kemudian dalam proses pembelajaran mungkin saya butuh fasilitas yang harus dimotivasi atau dikeluarkan melalui bos sekolah. Kemudian dari rekan sejawat, saya butuh dorongan atau bimbingan dari rekan sejawat untuk kedepannya. Kemudian dengan orang tua, saya bisa meminta dukungan untuk memberi semangat kepada saya dan anaknya bisa membimbing anaknya belajar untuk lebih lancar lagi. Kemudian tak lepas dengan peserta didik dalam kelas untuk memberi semangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu Irma ini berjalan dengan baik, Bu Irma? Kalau komitmen dan tanggung jawab supaya apa yang akan direncanakan ini bisa berjalan katakanlah dengan lancar, sudah paham, saya yakin bahwa yang harus belajar dan terus belajar adalah saya sendiri, di mana sebagai guru kita adalah dibilang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Mungkin dengan belajar kita semakin mendalami, semakin paham, dan semakin mengetahui di mana kelemahan atau kebutuhan apa yang harus kita penuhi untuk bisa meningkatkan kompetensi kita agar bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Mungkin itu Bu Nopi. Wah, mantap sekali Bu Irma. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan sesuai dengan keinginan Ibu Irma. Nah, kembali lagi saya sampaikan sama Bu Irma bahwa saya itu mendukung rencana Ibu Irma tadi. Terima kasih Bu Nopi. Melalui percakapan ini saya mendapatkan ide yang luar biasa. Kemarin saya
habis pikir bagaimana sih caranya saya mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya, tapi melalui percakapan kita ini, saya sekarang sudah mulai terpikir langkah apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya, supaya murid-murid saya lebih antusias lagi dan semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Iya, Bu Irma, sama-sama. Baik. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.